Kalau dalam Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Kalau disebut mencintai itu ya memberikan pahala. Jadi ketika kalimatnya baik dalam Quran maupun hadis Allah itu mencintai, itu bisa dimaknai dengan Allah apa? Memberikan pahala. Innallaha yuhibbut tawwabina, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, berarti memberikan pahala kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi orang yang mensucikan diri itu diberi pahala. Udah enak, bersih, dapat pahala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa wa amma thaharatu fil lughah an-nadhafah wan nazahah. Jadi secara bahasa yang namanya bersuci thaharah itu adalah an-nadhafah, membersihkan. Ada satu riwayat, tapi bukan hadis nih, bukan. Ini bukan hadis. Ini maqalah. Tapi sering orang menyebutnya hadis. An-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis. Dicari dalam kitab-kitab hadis ya nggak bakal ketemu, karena emang bukan hadis. Artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi benar maknanya. Ada hadis di mana Nabi Muhammad bersabda, at-tahuru syatrul iman. Nah, ini baru hadis nih. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah setengah daripada iman. Ini diterjemahkan oleh para ulama, at-tahuru itu maknanya adalah wudu, al-iman itu adalah sholat. Jadi wudu itu setengahnya sholat. Kalau orang sholat wudunya salah, berarti setengah sholatnya apa? Salah. Kalau setengahnya sholatnya salah, kira-kira diterima apa enggak Bapak Ibu? Sholatnya enggak diterima. Jadi secara bahasa makna thaharah, bersuci, itu adalah an-nadhafah, kebersihan. Jadi membersihkan diri. Wa amma thaharah fi istilahil fuqaha fa hiya izalatu hadatsin au najasin au fi makna huma wa ala suratihima. Secara istilah yang namanya thaharah itu membersihkan diri dari hadas dan najis. Kalau membersihkan hadas, contohnya apa? Mandi, wudu. Membersihkan najis, istinja. Ya, atau ya membersihkan najis yang menempel di tubuh kita, itu namanya thaharah juga. Bagaimana kalau saya mandi tapi bukan karena jinabat, bukan karena hadas? Tetap kata para ulama itu masuk kategori thaharah juga. Jadi masuk kategori thaharah walaupun atau tajdidul wudu, memperbarui wudu. Umpama saya ini sudah wudu, artinya atau saya masih suci, terus saya wudu lagi, boleh nggak Pak? Niatnya tetap nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, padahal nggak ada hadas. Nggak apa-apa, walaupun tidak ada hadas, tajdidul wudu itu boleh, dan itu masuk kategori apa? Thaharah juga. Sebenarnya namanya thaharah itu kalau kita megang najis kemudian kita cuci tangan, itu namanya thaharah. Tapi bagaimana kalau nggak ada najis terus kita cuci tangan? Itu pun kata para ulama masuk kategori apa? Thaharah, walaupun tidak ada. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang melakukan pembersihan dirinya, artinya cuci tangan, cuci kaki atau mandi, itu dapat pahala. Kalau walaupun dia tidak ada najis. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi toharoh ini penting. Karena orang yang sholat itu syaratnya harus suci, baik badannya, baik pakaiannya maupun tempatnya. Dari apa? Dari najis. Jadi orang yang mau sholat, kan sholat itu penting. Ada dalam satu riwayat dikatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Ya, kalau salatnya dilakukan dengan cara yang salah, bagaimana? Sama saja dengan orang yang tidak sholat, dan sama dengan dia merobohkan agama. Sholat itu tadi punya syarat-syaratnya, dan diantara syarat orang itu sholat adalah dia harus memastikan diri dia suci dari hadas dan dia suci dari apa? Najis. Orang berhadas kemudian wuduknya salah, berarti dia masih dianggap berhadas. Makanya ada riwayat ketika Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi, ada orang masuk masjid terus sholat. Nabi bilang, kamu ulangi wudukmu, kamu ulangi sholatmu. Dia ngulangin wuduknya, dia ngulangin sholatnya. Nabi bilang lagi, kamu ulangi wudukmu, kamu ulangi apa? Sampai 3 kali. Hingga orang ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku kok disuruh ngulang wuduk dan sholatku? Kata Nabi, di kakimu itu ada bagian yang belum terkena apa? Jadi ada segede koin bagian anggota wudhu sahabat ini yang belum terkena air. Tidak tahu, tidak ada penjelasannya apa karena nyiramnya kurang maksimal atau karena ada benda yang menghalangi masuknya air ke pori-porinya, kan bisa aja. Mungkin ada sisi ikan lah, atau ada cat lah, atau ada minyak kan gitu. Dan ini menunjukkan bahwa toharoh ini penting. Sebagus apapun kita dalam sholat, atau sebagus apapun sholat kita, membaca Qur'annya dengan irama yang mendayu-dayu, tapi ternyata wudhu kita nggak benar, kira-kira diterima nggak sholatnya, Pak? Nggak diterima. Nanti di akhirat amalan kita, sholat kita itu haba'am mansura, dianggap sebagai debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Dan tapi besok kita dikasih hak bicara. Kita boleh protes di akhirat nanti. Kok amal saya nggak ada nilainya? Apa salahnya? Wudukmu nggak benar, bersucimu belum benar. Terus orang ini akan bilang, lu nggak ada yang ngajarin saya. Malaikat akan bertanya lagi, apa di tempatmu nggak ada pengajian? Buru-buru Pak pengajian, saya itu tinggal di pelosok. Orang seperti ini nanti bisa dipertimbangkan amalnya. Tapi kalau dia jawab ada Pak, cuman saya malas datang,
Maka ini nggak ada toleransi sama sekali. Amalnya habaan mansura, bener itu. Seperti debu berterbangan, udah nggak ada nilainya. Sholatnya nggak ada nilainya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, bab yang pertama di dalam kitab Thaharah ini yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Hajar adalah babul miyah. Saya tidak menjelaskan secara rinci lagi karena waktu kita nggak panjang. Bab tentang air-air. Miyah itu jam'ul kasroh kalau dalam istilah ilmu nahwu. Ya, jumlah. Jadi miyah itu jenis-jenis air. Yang ya air itu jenisnya banyak banget. Dilihat dari segi, dari berbagai macam sudut pandang ya. Dan kenapa dibahas tentang bab air? Ya karena air ini alat bersuci yang paling utama. Jadi air itu adalah alat bersuci yang paling apa? Paling utama. Selain air ya bisa untuk alat bersuci. Contohnya dalam istinja kita tidak hanya bisa pakai air, kita bisa pakai batu atau pakai tisu. Nah, dalam kondisi tertentu kita ketika tidak ada air untuk wudhu atau mandi besar bisa menggunakan apa? Debu, tayamum. Makanya yang dibahas terlebih dahulu oleh Imam Ibnu Hajar air, karena air ini yang paling utama. Yang paling utama. Karena sebagus apapun wudhu kita, sampai mengatakan wudhu saya inilah yang seperti wudhunya Rasul, tapi ternyata air yang dipakai salah. Sah nggak wudhunya, Pak? Belum, nggak sah. Masa dia wudhu pakai air kelapa umpamanya? Atau mentang-mentang duitnya banyak pakai Coca-Cola, kan nggak sah wudhunya. Walaupun benar dia mengatakan pokoknya Nabi itu wudhunya seperti saya, tapi airnya nggak benar. Maka air ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Hajar pertama kali agar jangan sampai kita menggunakan air yang salah. Sebaik apapun wudhu kita, tapi kalau yang dipakai wudhu salah, ya nggak sah. Airnya benar, wudhunya salah, nggak sah. Airnya gimana tadi? Wudhunya benar, airnya nggak benar, nggak sah. Airnya benar, wudhunya nggak benar, ya nggak sah. Apalagi sudah wudhunya nggak benar, airnya lebih-lebih lagi itu. Baik, kita akan bahas satu hadis. Ini banyak hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Tapi nanti kita akan baca, ada yang kita baca, kita bahas, ada yang kita baca tabarukan untuk dapat berkah aja. Biar melewati, biar kitab Bulughul Maram ini memang kita bahas semuanya. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Di sini ada kajian hadis juga, berarti mungkin pernah dibahas tentang sosok Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang berasal dari Yaman sana. Dan beliaulah yang membawa tradisi salaman ke Mekah, ke Madinah. Jadi orang Arab dulu tidak familiar dengan salaman itu. Musafahah. Dan Abu Hurairah inilah orang yang kemudian membawa tradisi apa? Salaman, yang kemudian Nabi senang dengan salaman tadi. Kalau kita nggak hanya salaman, cium tangan biasanya. Ya. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dulu sebelum Abdurrahman bin Sakhr namanya Abdul Uzza bin Sakhr. Terus diganti oleh Nabi dengan Abdurrahman. Jadi di zaman Nabi itu banyak sahabat yang
namanya diganti oleh Rasulullah SAW, tapi tidak kita bahas hari ini. Ya, di antaranya ya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan artinya bapaknya kucing, Pak. Kenapa kok Abdurrahman bin Sakhr itu dikasih kunyah bapaknya kucing? Karena dia punya baju gamis yang lengannya panjang gitu, kemana-mana dia membawa anak kucing. Jadi dia taruh anak kucing di sini sama di sini. Suatu saat Nabi melihat bajunya Abdurrahman bin Sakhr itu gerak-gerak. Nabi nanya, itu apa wahai Abdurrahman? Hadhihi hirrah, ini kucing wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, anta Abu Hurairah, kalau gitu engkau bapaknya apa? Kucing. Dan kata Abdurrahman waktu itu, beliau bilang kepada sahabat yang lain, sekarang kasih kunyah saya Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena ini kunyah dari Rasulullah. Jadi sahabat itu kalau dapat panggilan dari Nabi seneng banget. Termasuk mantunya Nabi, namanya Ali bin Abi Thalib, itu gelarnya Abu Turab, kunyahnya Abu Turab, bapaknya debu. Karena suatu saat beliau tidur di masjid, mukanya cemong, banyak debunya. Nabi katakan, kum ya Abu Turab, bangunlah engkau wahai bapaknya debu. Dan Sayyidina Ali senang kalau ada yang memanggil dia dengan panggilan Abu Turab. Sebagaimana Abu Hurairah senang beliau kalau dipanggil dengan Abu Hurairah. Bukan masalahnya dia pecinta kucing, karena ini kunyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak panjang kita membahas tentang Abu Hurairah. Kalau ngomongin Abu Hurairah ya sampai jam 6:30 ntar. Qala Abu Hurairah pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda fil bahri, terkait laut. Apa sabda Nabi? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu kata Rasulullah airnya suci, bangkainya halal. Oke. Ini hadis, saya tidak baca asal kitabnya, ini panjang banget nanti. Kita potong-potong aja. Ya, namanya juga pengajian setahun 4 kali, Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi hadis ini ada asbabul wurud. Kalau Quran itu kan asbabul apa? Asbabul wurud. Kalau hadis itu asbabul wurud. Ada sebab kenapa Nabi itu menyampaikan. Ya, walaupun tidak semua hadis ada asbabul wurud, sebagaimana tidak semua Quran ada asbabun nuzul. Nah, ini hadis termasuk ada asbabul wurudnya. Jadi ceritanya ada beberapa sahabat, mereka itu ya naik kapal atau naik sampan mengarungi lautan. Biasanya orang itu kalau naik kapal atau naik perahu, mereka membawa air untuk persediaan minum. Waktu itu para sahabat Nabi ini bingung, karena mereka mau sholat, dan memang sholat itu harus dalam kondisi suci dengan cara berwudu. Mereka membawa air kan nggak terbatas, nggak banyak. Mereka bingung, ini kalau kami wudu pakai air ini kami nggak bisa minum, kalau minum nggak bisa wudu. Sedangkan mau wudhu pakai air laut rasanya asin, khawatirnya salah. Akhirnya mereka ya nggak wudhu, ya nggak sholat, karena lebih mementingkan minum. Nah, hingga mereka kemudian mendatangi Nabi dan bertanya, ya Rasul, bagaimanakah air laut itu, boleh nggak kami wudhu dengannya? Maka Nabi katakan, air laut itu at-tahuru ma'uhu, air laut itu suci. Nah, ini yang kemudian yang menjadi pembahasan di dalam kitab ini. Jadi yang dijadikan pembahasan oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya at-tahuru ma'uhu ini.
laut itu airnya apa? Suci. Dan tidak hanya air laut yang bisa dipakai untuk suci, maksudnya suci dan mensucikan. Suci belum tentu mensucikan, karena air itu nanti ada air tohir mutahhir, ada tohir ghairu mutahhir, ada air suci mensucikan, tapi ada air suci nggak bisa mensucikan, hanya bisa dipakai berminum, untuk minum. Ya contohnya tadi itu air kelapa kan suci, Coca-Cola suci, kopi suci, tapi kan nggak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk membersihkan mensucikan hadas, tidak bisa dipakai untuk mensucikan najis. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nah, dikembangkan oleh para ulama bahwa air suci mensucikan sebagaimana air laut, itu antara lain adalah air sumur, air sungai, terus air dari mata air, terus air hujan, terus air salju, air embun. Jadi ada 7 jenis air yang mana selama belum dikasih gula, ya kan, belum dikasih apa namanya itu kopi, ya dikasih teh atau diolah menjadi Coca-Cola atau apa tadi itu yang lain, maka ini air tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Ya tadi air laut, air sungai, yes. Pokoknya ada 7 macam air tadi, yang mana air-air ini suci mensucikan. Jadi mau sumurnya itu rasanya payau umpama, kalau itu air sumur maka suci mensucikan. Ya mungkin kalau kita sih enak, di sini airnya tawar Pak ya. Nah, kalau daerah mana? Babelan itu udah agak asin. Nah, kalau bapak-bapak pergi ke Sulawesi atau pergi ke Bangka Belitung, itu airnya lain lagi rasanya itu. Bangka Belitung kan banyak apa? Timah. Ya mungkin rasanya agak timah-timah dikit gitu. Atau bapak-bapak kemana ke Papua sana, dekatnya penambangan emas Freeport, mungkin rasanya agak emas-emas gitu. Gimana itu? Ya masalah, yang penting air sumur atau air sumber, air yang berasal dari mata air. Apapun rasanya air itu, umpamanya ada air sumber rasanya itu kayak Fanta umpamanya, karena air sumber dan memang itu air yang dari tanah, maka itu suci mensucikan. Jelas ya? Nah, kira-kira seperti itu. Gak ada pertanyaan? Nanya Pak. Oh silakan. Emang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mensucikan diri Pak Ustaz, ini pada hari Jumat. Jadi misalnya hari Jumat kita mandi hadas besar, kan untuk mau masjid itu kita harus mandi sunat Jumat. Bagaimana untuk menjadikan satu kedua jenis mandi ini Pak Ustaz? Apa doanya harus kita mandi wajib harus besar dulu, kemudian mandi lagi, padahal waktu itu udah mandi wajib harus besar, kemudian kita mandi lagi untuk sholat sunat Jumat. Gimana apa? Doanya dijadiin satu gimana Pak Ustaz? Oh iya, baik, saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pasti disebutkan dalam riwayat Nabi itu mandinya itu ya mandi jenabah, iya. Jadi Nabi itu mandinya karena beberapa faktor, karena janabat, karena hari Jumat, karena memandikan jenazah, ya, karena bekam. Itu diantara faktor-faktor yang Nabi itu, kenapa sih Nabi mandi gitu kan? Nah, dijelaskan di dalam riwayat bahwa Nabi itu mandi karena beberapa faktor. Di antaranya karena junub tadi, di antaranya karena hari
Jumat, karena memandikan jenazah dan karena apa? Bekam. Lalu para ulama membagi bahwa walaupun di sini disebutkan sebab Nabi mandi, namun status mandinya berbeda. Kalau jenabat ini wajib, kalau Jumat apa? Sunnah. Mandi setelah memandikan jenazah juga apa? Sunnah. Tapi kalau untuk bekam tergantung situasi badan. Para ulama gitu. Kalau setelah bekam kita mandi kok malah sakit, maka mandinya nggak sunnah. Jadi tergantung situasi. Jadi dalam satu redaksi hadis ini status hukumnya apa? Berbeda. Jenabat wajib, terus Jumat sunnah, terus bekam ini tergantung. Bahkan bisa makruh, bahkan kalau dengan mandi orangnya pingsan mati, umpamanya, ya, maka itu haram. Jelas ya? Bisa dipahami. Oke. Nah, ini bagaimana di hari Jumat ini? Satu sisi saya junub, satu sisi ya saya pengen mandi sunnah. Jadi mandi di hari Jumat itu sunnah. Ya. Jadi Nabi bilang dalam satu riwayat bahwa orang yang pada hari Jumat itu wudhu saja itu bagus, tapi kalau dia mandi maka itu lebih utama. Jadi kalau kata-kata lebih utama ini yang kemudian dimaknai bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya apa? Sunnah. Karena kata-kata Nabi memperbolehkan wudhu saja, tapi kalau mandi itu lebih baik. Makanya sampai ada ulama menganjurkan kita mandi walau kana bidinarin, walaupun airnya harus beli. Kalau memang harus beli air, beli gak apa-apa, karena hari Jumat itu kan Idul Muslimin. Jadi hari raya itu nggak hanya Idul Fitri, Idul Adha, termasuk hari raya umat Islam itu hari apa? Hari Jumat. Makanya kita dianjurkan memperlakukan hari Jumat sebagaimana hari raya. Bedanya nggak takbiran aja, Pak. Kalau takbiran ya nggak boleh itu. Itu kan takbiran itu kan kita boleh takbiran itu di hari raya. Kalau di hari biasa boleh, tapi pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng, biar tidak dianggap lebaran. Jadi di hari Jumat kita dianjurkan mandi sebagaimana hari raya. Kita dianjurkan memakai pakaian terbaik sebagaimana hari raya. Dianjurkan pakai minyak wangi sebagaimana hari raya. Nah, makanya kalau puasa Jumat doang itu kan ada yang mengatakan minimal hukumnya makruh kan, kalau tidak diiringi dengan hari sebelumnya. Karena memang Jumat itu ada yang ini pemaknaan satu, saya masih satu sisi ya, nanti di lain hari saya akan jelaskan. Jadi satu sisi karena dianggap itu hari raya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair, Al-Imam As-Suyuti itu mengatakan bahwa ada ibadah-ibadah yang niatnya itu boleh digabung. Jadi ada ibadah yang niatnya itu boleh apa? Dengan catatan sejenis. Dengan catatan sejenis. Ya contohnya mandi tadi. Mandi wajib dengan mandi boleh. Saya niat mandi junub plus hari Jumat. Jadi boleh, dengan niat dua itu boleh. Atau puasa, saya puasa qadha sekalian puasa Syawal, saya puasa qadha sekalian puasa Senin, itu boleh itu, kata Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Ya. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa dengan kita mandi junub di hari Jumat tanpa kita niat mandi sunnah Jumat, secara otomatis kita dapat keutamaan sebagaimana orang masuk masjid
dia langsung sholat sunnah qobliyah. Karena dia sholatnya di masjid, maka secara otomatis dia dapat keutamaan tahiyatul masjid. Jelas? Secara otomatis. Dengan catatan dia nggak duduk, langsung sholat. Begitupun orang masuk masjid, sholat wajib sudah dikerjakan, artinya sudah berlangsung. Nah, kita masuk udah qomat, atau kita masuk imamnya sudah Fatihah, atau kita masuk sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, kita langsung ikut apa? Sholat kan, langsung jadi makmum. Maka secara otomatis kita sudah tercatat orang yang melakukan sholat apa? Tahiyatul masjid walaupun tidak diniatkan. Makanya ada yang bilang kalau ada orang mengkodok puasanya, mau ibu-ibu mengkodok puasanya di bulan Syawal bertepatan hari Senin, nah itu makanya dapat satu puasanya lunas, ya kan, atau terbayar. Yang kedua dia dapat keutamaan Syawal, yang ketiga dia dapat keutamaan Senin. Iya. Itu ada yang mengatakan demikian. Ya terserah mau ikut Imam As-Suyuti tadi dengan satu kegiatan dua niat, atau kita sebagaimana pendapat ulama selanjutnya. Ya udah, karena saya mandinya di hari Jumat, ya secara otomatis dapat keutamaan apa? Keutamaan hari Jumat. Kalau tadi 3 niat, Pak. Oh iya. Awal, Senin, kodok. Iya, ya. Kalau niat 2 ya. Jadi ya itu keutamaan, dapat apa? Dapat keutamaan. Kayaknya yang enak ya itu tadi. Jadi cukup satu niat, yang lain include ya. Yang lain sudah masuk gitu kan. Jelas Pak Haji ya? Jadi silakan mau pakai yang mana ya. Jadi langsung 2 niat juga boleh. Satu niat karena memang mandinya di hari Jumat, secara otomatis dapat pahala. Jadi gini, orang yang sini Pak. Orang yang di hari Jumat itu mandinya berpahala itu kalau dia ada tujuan sholat Jumat. Jadi kalau orang itu itu mandi gitu kan, dan dia pengen nanti sholat Jumat, maka dia dapat pahala. Jadi kalau dia mandi tapi nggak berangkat sholat Jumat, maka nggak ada pahala. Ibu-ibu mandi hari Jumat, apa dapat keutamaan? Ya dapat kalau berangkat sholat Jumat. Kalau enggak, ya nggak dapat. Ibu-ibu ya boleh berangkat sholat Jumat, ibu-ibu boleh. Kalau sudah tua-tua ya ABG angkatan Mbak ada gocap loh. Kalau yang perawan-perawan ya enggak, ya boleh tapi makruh. Kalau yang cakep-cakep, yang cantik-cantik itu berangkat sholat Jumat makruh. Tapi kalau yang sudah nenek-nenek itu boleh. Di atas ya ada di sini. Ya di atas sholatnya bisa. Oh bisa, boleh. Perempuan itu boleh ikut sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan nggak terbatas untuk laki-laki. Nggak ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan laki. Perempuan boleh sholat apa? Jumat. Dan bagaimana sholat duhurnya? Gugur. Nggak perlu sholat duhur lagi. Cuman tadi para ulama fikih mengatakan kalau beda dengan sholat id ya. Kalau sholat id itu kan baik yang tua baik yang muda berangkat. Cuman dipesenin kok dikasih catatan kaki oleh para ulama fikih. Jangan bersolek kira-kira. Jangan pakai baju yang bagus-bagus. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau ada perempuan cantik pakai baju bagus kan pasti menyedot perhatian. Khawatirnya bapak-bapak itu nggak konsentrasi. Jadi repot nanti. Tapi kadang-kadang saya lihat itu kalau udah sholat id itu ibu-ibu udah bagus-bagusan mau kena wes. Ya, udah repot ya. Padahal dianjurkan jangan bagus-bagus mungkin. Jadi kalau sholat Jumat banyak udah tua-tua aja. Nah, kalau yang sudah tua-tua
Tapi katanya Pak Haji Muhyiddin tadi di atas, udah sepuh-sepuh suruh ke atas lagi. Karena di bawah penuh. Ada beberapa masjid di Jawa itu, ya bukan banyak masjid di Jawa itu memang memberikan spare untuk apa? Perempuan. Nah, jadi saya sampaikan, perempuan itu boleh sholat Jumat. Dan dengan sholat Jumat itu sholat duhurnya apa? Gugur. Tapi tidak semua perempuan sunnah, hanya yang ABG tadi, yang sudah nenek-nenek lah. Kalau yang masih perawan-perawan itu makruh itu. Tapi kalau mereka ikut, bagaimana dengan sholat duhurnya? Ya tetap gugur karena ikut sholat Jumat. Ini apa namanya, sholat Jumat ya. Jelas ya? Cukup Bapak Ibu? Segini aja lah. Ya, nanti kita bahas makanya ini kan tadi apa namanya itu, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu kan. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Tapi kenapa saya tidak bahas bangkainya? Karena nanti ada pembahasan lagi terkait status bangkai itu. Makanya saya nggak jelaskan di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.